mungkin bintang mulai Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yusrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa NU Kontura dimanapun Anda berada, kembali kita akan berjumpa dalam kajian atau dalam program podcast NU Kontura yang setiap minggu alhamdulillah istiqomah bisa kita laksanakan sebagaimana biasanya, yaitu dalam rangka kajian santai kitab Mawa'idul Usquriyah bersama narasumber kita, yaitu beliau Ustaz Ishaq Maulana. Gimana Ustaz, kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan kepada para pemirsa yang sudah nimbrung, sudah bergabung di program live streaming ini, kami mohon dukungan dan partisipasinya dengan cara like, komen, dan membagikan tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat kepada halayak ramai. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Dan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan bincang-bincang santai bersama narasumber kita terkait tema yang cukup menarik sekali untuk kita pahami, untuk kita pelajari bersama, yaitu dengan topik bahaya bisikan hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu kita tahu merupakan tantangan ataupun musuh yang nyata bagi kita untuk bersama-sama kita hindari, untuk bersama-sama kita hadapi, untuk tidak mengikuti bisikan hawa nafsu tersebut. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan sejelas-jelasnya oleh narasumber kita, Ustaz Ishaq Maulana. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pasrahkan sepenuhnya kepada Ustaz Ishaq untuk memulai kajian podcast ini dengan membuka di suratul Fatihah, tawassul di suratul Fatihah, kemudian langsung menjelaskan, memaparkan materi yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, nahdin nahdiyat
demi mengisi waktu kosong, Ya. scroll HP, kok kebetulan ketemu dengan halaman kami, ya, NU Pontura. Kami sedang melakukan live dengan kajian yang insya Allah penting untuk kita semua memahami dan belajar, terutama pada malam hari ini tentang bisikan hawa nafsu. Sebelum kita masuk ke dalam tema, mari kita buka kajian santai pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa kita sama-sama memetik manfaatnya. Amin. Demi keberkahan itu, tawassul kita hadiahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, kemudian para guru-guru kita, terutama muassis Nahdlatul Ulama. Kita semua tentu berharap bahwa kelak kita diakui sebagai santrinya Allah yarham Hadratus Syekh Hashim Asy'ari beserta pendiri Nahdlatul Ulama yang lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam tema hadis yang ke-25 di dalam kitab Mawa'id al-Usfuriyah. Riwayat dari Abdus Somad bin Hasan qala kuntu 'inda Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu asma'u minhu al-hadits fa kuntu fil masjid yawman fa shallaitul maghriba ma'ahu. Riwayat dari Dusamad bin Hasan, beliau berkata, saya pernah ada di sampingnya Sufyan ats-Tsauri seraya mendengarkan hadis darinya. Kemudian saya sholat maghrib suatu hari bersama beliau. Kemudian beliau fadakhalal baita thumma kharaja ilayya wa biyadihi raghifun wa alaihi zabibun biqadri kaffin. Setelah selesai sholat maghrib, dikisahkan oleh Abdus Somad, beliau Imam Sufyan ats-Tsauri masuk ke dalam kamarnya, masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar seraya membawa segenggam roti dan anggur. Kemudian fayati kasyarif, kemudian faghtanamtu hulwatahu faqultu rahimakallah law imbasatta ila nas fayati kasyarif wal wadi wal ghani wal faqir fayastami'una minkal hadis. Kata beliau, kayak saya kemudian menemani kesendiriannya Sufyan ats-Tsauri, karena mungkin beliau suka menyendiri ya. Iya, karena ulama-ulama dulu ini, karena kalau kita ingin melihat gambaran dari ulama-ulama akhirat, ulama-ul akhirah, maka tentu yang paling real untuk kita lihat adalah mereka-mereka yang sudah wafat, itu salafus soleh. Di antaranya adalah Imam Sufyan ats-Tsauri. Sehingga oleh Abdus Somad ini dikatakan, andaikan engkau membuka diri untuk manusia, niscaya yang akan datang kepadamu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang rendah, semuanya akan datang, termasuk orang kaya, orang fakir, sehingga mereka semua bisa mendengarkan hadis dari itu. Kata, nah ini kayak bukan nasihat ya, karena siapa yang tak kenal dengan Imam Sufyan ats-Tsauri, bahkan beliau salah satu pendiri mazhab ats-Tsauri, meskipun karena tidak terkodifikasinya mazhab beliau sehingga beliau tidak masuk dalam kategori mazhab yang 4 ya kan. Maka kemudian setelah mendengar perkataan Abdus Somad tadi, Imam Sufyan berkata kepadanya, menurutmu ayyur rajul indaka Mansur, bagaimana pendapatmu tentang Imam Mansur? Kemudian Abdus Somad menjawab, imamun thiqatun ma'mun, beliau adalah seorang imam yang dapat dipercaya.
Kemudian ditanya lagi, fa ayyur rajul 'indaka Ibrahim An-Nakhai? Bagaimana pendapatmu tentang Ibrahim An-Nakhai? Banyak sekali yang beliau sebutkan. Imam An-Nakhai, kemudian Imam Alqamah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Alqamah. Ya, Abdul Somad menjawab, kalau Imam Ibrahim An-Nakhai adalah imam min a'immatil muslimin, termasuk salah satu imam dari para pemimpin umat Islam, terutama di dalam keilmuan. Kemudian kalau Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud adalah afadilu ashabi Rasulillah, bagian dari orang-orang unggulan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri memulai menceritakan satu hadis. Qala haddatsana Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud. Untuk kenapa beliau mengawali dengan pertanyaan nama-nama tadi? Untuk lebih meyakinkan Abdul Somad bin Hasan bahwa hadis yang ingin beliau sampaikan itu riwayatnya melalui orang-orang itu. Nah, itu. Maka beliau mulai mengatakan, menceritakan kepadaku Imam Mansur dari Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Artinya kan akan menambah keyakinan. Ini ternyata sanadnya itu adalah orang-orang yang bukan kaleng-kaleng. Tidak sulit skill duluan. Betul. Ditanya dulu, gimana menurut pendapatmu tentang orang-orang ini? Ini disebutkan semuanya, maka beliau langsung menceritakan satu hadis. Hadisnya berbunyi, Innallaha ta'ala lamma khalaqa jannati adnin da'a Jibril alaihi salam faqala lahu intaliq fandur ila ma khuliqa li'ibadi wa awliyai. Saat Allah menciptakan surga Aden, salah satu nama surga, meskipun yang paling masyhur di kalangan kita surga Firdaus ya, tapi ada juga surga Aden, fi jannati Adnin. Setelah Allah menciptakan surga Aden, maka Allah memanggil Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mengeluarkan titahnya, Jibril, tolong kamu pergi dan cek kira-kira apa yang telah tersedia di dalam surga Aden untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril langsung OTW ya. Meluncur. Langsung fadhahaba Jibril alaihi salam yatufu fi tilkal jannat, fi tilkal jinan. Akhirnya Jibril ya sesuai dengan titah Allah, beliau kunjungi semua tempat-tempat yang ada di surga Aden. Karena kan luas ya. Tidak sempit, sehingga tentu mungkin butuh waktu untuk mengunjungi semua tempat-tempat. Setelah beliau ini berkeliling, tiba-tiba fa asyrafat ilaihi jariyatun min huril ain min ba'di tilkal qusur. Ada satu bidadari yang kemudian menampakkan diri kepada Jibril di salah satu sebagian kamar ya, ruangan. Fatabassamat ila Jibril alaihissalam. Kemudian bidadari itu tersenyum kepada Jibril ya. Mengumbar senyumnya kepada Jibril saat saat bidadari itu senyum kepada Jibril, maka fadha'at jannatu adnin min dawi thanayaha. Maka bersinarlah semua surga Aden itu karena dari sinar yang muncul dari giginya. Dari gigi bidadari itu ketika senyum ya, biasa kan kalau iklan Pepsodent itu kan sekali senyum ada kayak pancaran sinar ya, mungkin begitulah gambarannya. Ketika bidadari itu tersenyum kepada Jibril, maka semua ruangan surga Aden itu langsung bersinar. Seketika itu Jibril malah kaget ya. Jibril itu fakharra sajidan. Fakharra Jibril alaihissalam sajidan. Jibril langsung menyungkurkan dirinya, langsung sujud. Kenapa? Fadhanna annahu min nuri rabbil izzah. Jibril mengira itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget Jibril itu langsung kharru sujud ya, kharra sajidan. Langsung turun dan
meletakkan keningnya di tanah di salah satu surga itu karena menyangka itu adalah Itu kalau sangkaan saya malaikat Jibril itu langsung kelepek-kelepek. oh enggak. Ya, karena malaikat kan tidak sama dengan kita ya. Mereka tidak ada yang namanya nafsu. Yang bidadari. Kalau kita insya Allah ya tidak harus saji dan tapi berlari ya. Maka fanadathu, maka saat Jibril itu sujud karena mengira itu adalah bagian dari nuri Rabbil Izzah ya, maka perempuan tadi atau bidadari memanggil Jibril, ya Aminullah, ya Aminullah, irfa' ra'sak. Aminullah, wahai orang kepercayaan Allah ya. Jibril, irfa' ra'sak, fanadhara ilaiha, angkat kepalamu. Setelah diangkat baru Jibril melihat itu bidadari tadi. Faqala subhanalladzi khalaqaki, maha suci zat yang telah menciptakanmu. Itu Jibril saja kagum ya, apalagi kita nanti ya. Itu bukan gombal ya? Bukan, ini asli ya, bukan gombal ya. Ini asli. Ini asli, beda dengan gombalan manusia ya. Kalau manusia banyak gombalnya ya daripada banyak aslinya. Faqalat al-jariyah, ya Aminullah, atadri liman khuliqti. Wahai orang kepercayaan Allah, apakah engkau tahu untuk siapa aku diciptakan? Maka qala lah, saya enggak tahu, itu urusan Allah kan itu ya. Maka perempuan tadi atau malaikat tadi mengatakan, innallaha khalaqani liman athara ridallahi ala hawa nafsihi. Aku ini Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang memilih menuju jalan ridhonya dan meninggalkan keinginan hawa nafsunya. Nah, ini hadis yang luar biasa sekali ya, tentang bagaimana nikmat yang Allah sediakan di surga Aden ya. Ini hanya satu nikmat saja ini, bidadari, belum yang lain ya, belum, masih banyak yang lain. Hanya bidadari saja yang jangankan penduduk bumi, penduduk langit, makhluk yang luar biasa. Kalau ibarat kalau pangkat atau derajatnya Jibril, jabatan Jibril itu ya termasuk pemimpin para malaikat kan. Kaget itu lihat satu bidadari tadi langsung sujud, dikira Allah ya, dikira nurnya Allah Subhanahu, karena pesona bidadari tadi. Setelah ditanya ternyata bidadari itu Allah khususkan, Allah sediakan, Allah siapkan untuk orang-orang yang memilih mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menuruti keinginan hawa nafsunya. Artinya langsung direview langsung ke malaikat. Ke surga tadi. Karena perintah Allah. Artinya gini, Allah itu ingin tahu komentarnya malaikat Jibril. Kira-kira sudah layak tidak surga Aden itu untuk aku persiapkan bagi para kekasih. Aslinya cross check ke sana, kan? Sudah layak. Ternyata lihat satu sih sudah kaget. Sudah kaget sampai mengatakan subhanalladzi khalaqaki. Sampai mengatakan subhanalladzi khalaqaki. Gangguan. Paten kayak gitu. Pakai data. Waduh ini. Padahal kau tak akui. Tapi bisa pekerja namanya ya. Berlanjut dia. Coba ada teringatang dia. Mohon maaf kan ada gangguan sinyal ya. Kita lanjutkan. Betapa itu hanya satu dari beberapa fasilitas ya yang Allah sediakan bagi para hamba-hambanya yang betul-betul memilih jalan khidmah, memilih jalan pengabdian dan ubudiyah, penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sangat berharap
kita masuk dalam kelompok itu meskipun paling belakang tidak masalah ya. Yang penting masuk juga. Cuma ingin, karena tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan bahaya bisikan hawa nafsu. Seperti apa sih hawa nafsu? Bahayanya begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya dengan tujuan untuk menyembah kepadaku, berkhidmah, melayani, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah ini ternyata Allah sediakan beberapa perangkat sebagai cobaan bagi hamba-hambanya agar Allah tahu, untuk mengetahui siapa yang paling bisa berubudiyah kepada Allah dengan baik. Artinya tidak mulus, meskipun Allah ciptakan manusia dengan tujuan tidak lain untuk beribadah kepada Allah, tapi jalannya tidak mulus. Makanya di dalam misalnya dalam surah At-Tabarak Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa yang di antara kalian yang paling baik amalnya. Lah tidak mulus. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau memberikan penjelasan begini. Berawal dari keinginan hati seorang manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah, itu tentu karena ada khotroh samawiyah. Khotroh itu bisikan-bisikan langit ya, bisikan-bisikan langit samawi, baik itu berupa dari Allah Subhanahu wa taala langsung atau dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, khotroh samawiyah itu iya. Khotroh samawiyah. Nanti yang paling bawah itu ada khotroh qalbiyah ya, dari hati nurani. Nah, hati nurani. Makanya biasa ada orang bilang kan, hati kecil saya berkata. Betul. Karena hati kecil itu yang paling jujur di antara semua organ tubuh manusia. Iya. Karena andai mulut ini bohong, pasti dalam hati kecil kita ini mengatakan ini bohong. Iya. Artinya dari sekujur tubuh kita ini ada yang mengakui kebohongan kita, kebohongan lisan ini, ya kan? Maka kelak lisan ini akan ditahan oleh Allah agar tidak berbicara lagi ya. Semua organ tubuh yang akan berbicara. Karena sebenarnya yang menolak perkataan lisan dalam kebohongan itu semua organ tubuh menolak. Tapi gara-gara ya namanya lisan ya. Untuk tak berulang. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka kalau yang di riwayat lain itu kan disebutkan bahwa hati itu merupakan setirnya anggota badan. Betul. Ala wa hiya qalbu itu rajanya. Begini Pak, sebelum masuk ke sini ya. Masuk lebih luas lagi pembahasan mengenai hawa nafsu. Mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut terkait apa atau spesifikasi daripada hawa nafsu dan godaan-godaan yang konotasinya negatif, misalnya seperti godaan setan, kemudian ada hawa nafsu. Nah, bisikan-bisikan yang semacam itu kira-kira apa yang yang dirasakan manusia? Manusia itu mendapatkan bisikan apa saja sih selain hawa nafsu, kemudian setan. Nah, itu membedakan bisikan-bisikan itu seperti apa? Apalagi kalau di film-film itu kan sering kita disuguhkan tayangan-tayangan yang di kanan itu seolah-olah ada malaikat, di kiri ada setan. Iya. Gitu. Bagi saya film-film gambaran yang menggambarkan suara-suara hati ya, suara-suara luar, yang itu juga berpengaruh kepada hati manusia untuk mengambil tindakan, itu ada banyak sebenarnya. Di antaranya cuma saya sudah lupa jumlahnya, tapi akan saya sebutkan beberapa. Pertama adalah khotroh samawiyah. Khotroh samawiyah itu bisikan langit. Bisikan langit itu yang pertama adalah bisikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung.
Maka dalam bisikan ini tidak ada kedustaan sama sekali. Yang kedua adalah bisikan para malaikat. Karena di sekujur tubuh kita ada beberapa malaikat yang menemani kita, ya kan? Termasuk di kanan kiri kita ada malaikat Raqib Atid sebagai pencatat amal kita. Bahkan banyak sekali malaikat yang ada di antara kita ini. Maka disebut khutrah samawiyah itu dua. Kemudian ada bisikan dari dalam, namanya hati nurani. Hati nurani ini sebenarnya tidak ada kedustaan. Hanya saja mampukah manusia membedakan bisikan hati dengan bisikan nafsu? Karena sama-sama di dalam. Sama-sama di dalam. Maka bisikan untuk mendeteksi mana bisikan hati yang sesungguhnya dengan bisikan hawa nafsu. Maka bisikan hati tentu konotasinya adalah kebaikan. Kebaikan masa pendek dan kebaikan di masa yang panjang. Sebab kadang begini, bisikan nafsu itu awalnya baik, tapi dia akan berujung ending yang tidak baik. Ini yang perlu. Kalau bisikannya jelek dan baik, tentu kita bisa membedakan itu dengan baik, ya. Bahwa yang baik tentu bisikannya bisikan yang sifatnya adalah ruhani, lah, kebaikan. Tapi kalau yang bisikan jelek ini tentu bisa hayawaniyah, ya, kehewanan manusia itu sendiri, kemudian syaitan dan hawa nafsu. Ya. Maka kalau sudah bisikannya sama-sama baik, maka yang harus kita lihat adalah bukan hanya kebaikan, tapi kira-kira kebaikan ini akan berujung apa? Kebaikan pula atau tidak, begitu. Bisa jadi hanya prank saja. Betul. Merangkap, ya. Itu yang disebutkan termasuk jaring-jaring perangkap setan, ya. Min nazawis syayatin. Bisa digambarkan seperti apa kira-kira? Mungkin kalau begini. Termasuk misalnya ada orang bertanya, pertanyaan itu betul sekali, ya. Betul, memang butuh untuk ditanyakan, tapi kadang pertanyaan ini bisa menyinggung hati orang lain. Dan yang tersinggung ini termasuk karena begini, ada orang bertanya tujuannya itu untuk menjatuhkan orang. Kalau kemudian kita yakin dalam hati kita berkata, jawab pertanyaan itu karena ini pertanyaan yang penting untuk dijawab, misalnya, ya. Ini kira-kira hati apa nafsu? Ya kan? Hati apa nafsu? Maka kita harus membaca, yang pertama adalah kira-kira kebaikan ini akan menyangkut pribadi orang lain atau tidak, kan begitu. Kalau kita tahu ini akan menyangkut kepribadian seseorang, dan kita juga tahu bahwa membuka aib seseorang itu juga tidak boleh, tapi kemudian hati ini berperang antara iya dan tidak, maka ini hati-hati. Bisa jadi kita akan terperangkap dalam jebakan-jebakan nafsu tadi. Kemudian ada bisikan nafsu, ada bisikan setan. Ya, bisikan setan. Apa bedanya? Gampang sebenarnya. Kalau nafsu, bisikan nafsu dengan bisikan setan. Kalau setan itu sekali berbisik kita tidak mau, dia tidak akan berbisik lagi. Tapi kalau setan, kalau nafsu, dia akan terus-menerus mengajak kita untuk sampai bisikan itu dilakukan oleh kita. Itu nafsu berarti. Nafsu. Makanya kalau di persentase lebih bahaya bisikan nafsu apa bisikan setan. Yang perlu kita tahu bahwa setan itu adalah syariknya nafsu. Dia adalah partnernya nafsu, ya. Tapi nafsu ada di dalam diri kita, setan di luar kita. Maka lebih bahaya mana? Kita sudah bisa menjawab. Seperti yang setan itu eksternal. Nah, yang di dalam itu internal. Maka tentu musuh dalam selimut itu lebih membahayakan daripada musuh yang di luar. Mungkin setan ini lebih ke provokator. Provokator, iya. Nafsu ini kemudian, maka hati ini terus menerus dalam keadaan apapun selalu berperang, ya.
Hati juga punya anak buah yang banyak prajuritnya ya. Kalau kita belajar tentang kolbu ya, Imam Al-Ghazali itu nafsu banyak juga itu anak buahnya, termasuk ya iblis ini, iblis dan komplotannya. Baik. untuk betul-betul kita mencapai ubudiyah ya, penghambaan kepada Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan di sini bahwa ada banyak jalan berbatu, ada banyak bebatuan, kerikil, duri-duri yang menghalangi manusia untuk sampai ke puncak. Kalau kita ibaratkan sifat ubudiyah atau penghambaan itu adalah puncak gunung, maka tentu untuk mendaki itu kita akan menemui banyak jalan terjal, banyak jalan berliku, banyak bebatuan, kerikil, duri yang mungkin akan melukai bahkan mematahkan kaki kita. Maka kata beliau Imam Al-Ghazali, beliau sebutkan aqabah itu jalan terjal. Aqabatul awal, aqabatul ula adalah al-ilmu. Tentu manusia harus punya ilmu. Setelah punya ilmu, dia tahu bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang hamba, mengerti sekali tentang halal haram, maka setelah mengerti tentu pemahaman atau ilmunya itu akan diamalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuk kiat-kiat melawan hawa nafsu. Betul. Ini bukan kiat-kiat melawan hawa nafsu dulu, tapi perjalanan manusia untuk mau sampai ke puncak. Lika-liku. Betul, lika-liku, jalan berbatunya yang akan kita jumpai di perjalanan ini. Yang pertama adalah aqabatul ilm ya. Yakni bagaimana kita menghilangkan kebodohan dari diri kita ya. Sehingga ketika kita sudah hilang bodohnya, maka tentu untuk ubudiyah, karena kita sudah tahu caranya, apa yang khidmah seperti apa, pengabdian seperti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis serta penjelasan para ulama. Maka setelah kita hasil ilmunya, kita sudah mau siap-siap untuk beribadah betul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemui jalan terjal selanjutnya, yakni taubat. Kenapa? Karena manusia kebanyakan adalah pendosa. Manusia kebanyakan pendosa. Ketika dia ingin menghamba betul kepada Allah, maka dari ilmunya ini, dari pengetahuannya ini, dia akan sadar diri kalau dirinya banyak dosa. Sehingga untuk beribadah itu ternyata dia terhalang ini. Saya harus taubat dulu. Maka setelah dia bertaubat kepada Allah, nanti akan ada jalan terjal selanjutnya, jalan berliku selanjutnya yang akan dia jumpai, yakni yang ketiga. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai aqabatul awaiq ya. Jalan terjal berupa penghalang. Sesuatu yang akan menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Lah, aqabatul awaiq ini isinya ada 4. Isinya ada 4. Yang pertama adalah dunia. Betapa banyak orang yang tidak beribadah kepada Allah karena sibuk mengejar dunia. Gagal di fase ini ya. Fase ketiga. Bahkan tidak hanya orang bodoh, orang berilmu pun bisa gagal. Ilmu sudah punya. Iya. Ilmu sudah punya, taubat mungkin sudah dia lakukan ya. Tapi ketika mau fokus beribadah, ada jalan terjal yang lain, yakni aqabatul awaiq. Isinya 4. Yang pertama adalah dunia. Kemudian yang kedua adalah makhluk ya. Betapa banyak orang yang bergantung kepada makhluk ya. Ketergantungan kepada makhluk, ketergantungan kepada dunia, ketergantungan kepada makhluk. Kemudian ketergantungan yang ketiga adalah bagaimana manusia harus berperang dengan syaitan. Ini penghalang ibadah. Kemudian yang terakhir adalah nafsu. Dari keempat-empatnya ini, kata Imam Al-Ghazali, yang paling bahaya adalah nafsu. Dari keempat-empatnya ini. Karena nafsu adalah puncaknya. Orang
mau ibadah terhalang karena ketergantungan dengan dunia, hubungannya dengan nafsu. Nafsunya yang tinggi, keinginan hawa nafsunya yang tinggi untuk memperbanyak harta. Termasuk makhluk, nafsunya yang tinggi untuk bagaimana pengen dipuji, ketenarannya, ketenaran, pangkat, derajatnya di hadapan manusia. Kemudian syaitan adalah pembantunya nafsu. Wajar kalau pembantu membantu bosnya kan. Maka kata Imam Al-Ghazali, 4 ini yang akan menghalang-halangi manusia dari beribadah kepada Allah setelah taubat. Meskipun setelah, kalau kita bisa 4 ini, aqabatul awaik ini bisa kita lewati. Ini sudah jarang orang yang bisa melewati ini, ya kan? berat. Dari semua tingkatan semuanya berat. Aqabatul ilim. Betapa banyak orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau bertaubat. Kemudian belum lagi dengan jalan terjal yang ketiga. Nanti yang keempat ada namanya aqabatul awarid. Ini aqabatul awarid ada 4 ya. Allah Akbar. Iya, ada 4. Kemudian setelah aqabatul awarid nanti ada aqabatul bawa'id. Aqabatul qawadih, yang terakhir adalah aqabatul hamdi wa syukri. Maka sebenarnya puncak penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat dia sudah mampu untuk hamd wa syukru terus menerus di dalam semua kehidupannya. Iya. Fattaqullaha, bahkan takwa dan di dalam Al-Qur'an itu puncaknya takwa adalah syukur. Ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun kayaknya. Bertakwalah kepada agar kamu boleh syukur. Jadi takwa itu adalah sarana untuk bersyukur. Maka kata Gus Baha, puncak sebenarnya takwa itu syukur. Syukur itu puncak manusia untuk sampai kepada Allah. Karena takwa saja ternyata untuk syukur. Nah, gitu. Maka Imam Al-Ghazali, kalau kemudian semuanya sudah kita bisa lewati jalan terjalnya, tinggal satu. Kita bisa selalu bersyukur ya, kepada Allah apa tidak. Nah, ini tentu pun sudah jauh ya. Sudah jauh. Maka kita akan membahas yang aqabatul awaik ya. Aqabatul awaik, jalan terjal berupa sesuatu yang menghalangi kita di perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan kita bahas hanya satu, yakni nafsu. Baik. Sekian banyak rintangan. Wah. Nah, artinya apa? Ya Allah. Orang mungkin bisa melewati aqabatul ilim, sudah punya ilmu, tapi kadang setelah dia punya ilmu, untuk aqabatul taubah saja sudah susah. Sudah bisa taubat, aqabatul awaiknya itu yang lebih parah, karena isinya 3 dan ketiga-tiganya ini digemari manusia. Baik, agar kita tidak terlalu penasaran ya, kita akan membahas tentang salah satu dari 4 penghalang yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai aqabatul awaik, yakni hawa nafsu. Sekarang wujud-wujud orang mengatakan makrifat. Enggak, maksudnya ya makrifat katanya gitu ya. Kalau kita melihat gambaran fase-fasenya yang harus kita lihat, luar biasa. Apalagi kita mendambakan sesuatu yang instan, tidak menikmati proses, itu sungguh sangat miris sekali. Ya, artinya apa? Kadang orang terlalu menganggap mudah ya. Padahal kalau kita ingin betul-betul karena menjadi manusia terbaik di sisi Allah ya, manusia yang masuk kategori kekasih Allah, itu hanya segelintir orang yang bisa ke sana ya. Segelintir orang mencapai liya'budun tadi. Betul. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun itu ternyata tidak hanya sholat ya, tidak hanya semudah itu gitu. Untuk betul-betul mencapai penghambaan seperti lantai nih, berapa lantai dia akan bertangga ya. Ada liftnya juga. Dia akan bertangga-tangga. Di pertangga itu ada batuannya, ada kerikilnya yang akan membuat kaki kita tergelincir. Ya, di tangga-tangga itu. Ya, di tangga-tangga itu. Maka kita akan membahas satu batu, satu kerikil, satu duri. Cuma satu batu. Iya, ini hanya satu. Yakni tapi yang paling berbahaya misalnya. Ini paling berbahaya. Yakni adalah nafsu.
Imam Al-Ghazali mengatakan begini, "Tsumma 'alaika ya talibal ibadat, asamakallah wa iyana bil hadri min hadzal nafsil ammarah bisu, fa innaha adarrul a'da wa bala'uha as'abul bala' wa ilajuha a'sarul asya' wa dawa'uha a'dalud da' wa dawa'uha ashkalud dawa'." Wahai orang-orang yang ingin menempuh jalan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan ini beliau mendoakan kita ya. Mudah-mudahan kalian dan saya, kata beliau, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari nafsu ini. Nafsu yang terus-menerus mengajak kita untuk berbuat ketidakbaikan. Kenapa? Karena nafsu ini adalah adrul a'da, musuh yang paling berbahaya. Wa bala'uha as'abul bala', bahkan balaknya, atau apa balak itu ya? Kalau balak apa balak? Musibahnya. Musibah yang paling sulit adalah musibah yang disebabkan oleh nafsu. Wa ilajuha a'sarul asya', dan mengobatinya adalah pengobatan yang paling sulit untuk disembuhkan. Ya ini nafsu ya. Nafsu paling parah berarti. Iya. Penyakit paling sukar obatnya, penyakit paling susah penanganannya. Kenapa Imam Al-Ghazali menyebutkan dua alasan? Ada dua alasan kenapa hawa nafsu ini merupakan musuh terbesarnya manusia, serta penyakit yang paling sukar obatnya dan paling susah penanganannya. Karena kata beliau dua alasan. Yang pertama, li'annaha aduwwun min dakhil, karena nafsu adalah musuh dari dalam. Ya, musuh dari dalam. Nah, maka kata beliau, wallassu idza kana min dakhilil bait azzad al-hilatu fihi. Pencuri kalau sudah dari dalam rumah, orang dalam sendiri, maka susah untuk diterka. Betul. Orang banyak kemalingan, itu kan orang dalam. Orang dalam. Maka kata Imam Al-Ghazali, nafsu kenapa paling berbahaya? Karena dia musuh dari dalam, musuh dalam selimut. Bukan dalam selimut, musuh dalam diri. Musuh dalam diri. Makanya sampai ada orang yang bersyair ya, tentang nafsu. Nafsi ila ma darrani da'i, tuksiru asqami wa auja'i, kaifa ihtiyali min aduwin idza kana aduwi baina adla'i. Nafsuku terus-menerus mengajak kepada sesuatu yang akan membahayakanku. Dia sering membuat aku sakit, katanya. Bagaimana tidak? Bagaimana aku bisa mensiasati musuh ketika dia sudah ada di dalam tulang rusuk? Ini nafsu, susah ya, dari tulang rusuk ya kan, dia ada di dalam. Dia sangat dekat dengan hati tempatnya nafsu. Kalau kita membaca bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan di mana tempatnya nafsu, dia sangat dekat dengan hati. Maka sangat tidak berlebihan kalau kemudian dia mengatakan dia ada di antara tulang-tulang rusuk. Rawan sekali. Yang kedua, kenapa nafsu itu paling berbahaya bagi manusia? Li'annahu aduwwun mahbub. Nafsu itu musuh yang dicintai. Nafsu itu dicintai manusia meskipun dia hakikatnya adalah musuh kita. Musuh kita tapi dicintai kita, disenangi kita. Bagaimana kemudian kita bisa menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu? Kita kalau istri kita minta bakso, minta ini, kita turuti karena kita cinta. Nafsu kalau sudah mengajak kita untuk bermegah-megahan, itu orang sampai tidak pernah tidur demi usaha, ya kan? Sampai meninggalkan sholat, tidak puasa karena demi untuk bekerja mengumpulkan banyak harta. Bahkan naudzubillah sampai jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah, jalan-jalan cara-cara yang haram, kotor, tetap ditempuh. Karena ajakan nafsu. Nafsu itu hakikatnya musuh, tapi manusia banyak tidak menyadari itu sehingga dianggap kekasih. Kata Imam Al-Ghazali, ya. Meskipun saya yang berbicara ya sama, aduwwun mahbub. Wal insanu amma an aibi mahbubi. Manusia itu akan buta dari aib yang dicintainya. Orang kalau sudah cinta,
Dia buta, dia tidak mampu melihat kekurangan-kekurangan orang yang dicintai. Makanya cinta buta namanya ya. La yakadu yubsiru aibahu. Dia hampir tidak mampu melihat sama sekali aibnya. Betapa banyak orang yang Imra'il Qais ya, Laila Majnun ya. Bagaimana kemudian orang-orang mengatakan Laila itu cantiknya biasa-biasa saja. Masih banyak yang lebih cantik dari di daerah sini. Ini informasi orang-orang kepada Imra'il Qais agar dia tidak sampai gila karena kecintaannya kepada Laila. Apa kata Imra'il Qais? Saya tahu banyak piala, tapi di dalam piala yang berisikan madu hanyalah Laila. Wah, itu kalau piala banyak, artinya kalau kalau fisik yang cantik banyak, kata Imra'il Qais. Mungkin yang lebih cantik daripada Laila banyak. Karena piala satu ini saya bisa merasakan madunya dari dalam. Kalau cinta nggak bisa ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, nafsu adalah musuh yang dicintai oleh kebanyakan manusia. Dan orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia tidak akan mampu melihat kekurangan sesuatu itu. Maka ada syair begini, walasta taro aiban lidzal wuddi wal akha wala ba'd ma fihi idza kunta radiya. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aib, cacat bagi orang-orang yang sudah kamu cintai dan kamu anggap sebagai saudara. Bahkan kamu juga tidak bisa melihat aib itu ketika kamu sudah rela dengan dia. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiyah. Kalau kamu sudah ridho, cinta, senang, maka kamu sama sekali akan sulit untuk melihat aibnya. Tapi kalau kamu sudah tidak senang, semua kejelekannya, bahkan kebaikannya akan tampak jelek di matamu. Nah itu. Orang kalau sudah benci, jangankan yang jelek, jangankan aib, yang kebaikan saja dia anggap kejelekan. Dia kan gitu. Kita sering juga melihat orang yang misalnya ada satu dai misalnya ya, ceramahnya kontroversi, ada yang kadang baik sesuai dengan, ada yang kadang tidak. Itu kan orang kalau sudah tidak suka langsung dipukul rata, dianggap apa begitu. Artinya dia tidak bisa selektif memilih gitu. Karena apa? Karena didorong oleh kebencian. Kebencian semuanya akan jadi jelek di mata dia. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada kebencian, tidak ada kecintaan ya, yang berlebihan, itu dia akan selektif ya, menilai, oh ini baik, ini salah, ini benar. Kan begitu. Orang kalau sudah cinta, semua yang salah jadi benar. Bahkan kalau dia pun tahu itu salah, dia akan tetap membela kesalahannya. Bagaimana kesalahannya bisa tertutupi sehingga ternampak kebenaran. Nafsu itu. Seperti itulah gambaran nafsu. Kenapa kita ini sangat sulit untuk melawan hawa nafsu. Jadi itu ya, ngomong-ngomong masalah cinta gitu. Jadi boleh komentar sedikit. Jadi dalam konteks cinta, misalnya kita mencintai seseorang dalam rangka apa itu? Kita mencintai lawan jenis lah. Gitu, ya. Gitu. Jadi untuk mengidentifikasi, untuk mendeteksi cinta yang memang betul-betul cinta yang katanya anugerah ya saya, cinta yang memang dalam tanda kutip itu sifatnya positif, datang dari Allah, membedakan dengan cinta yang justru itu cinta yang menyesatkan, gara-gara kita berlebihan sehingga kita tidak sadar dengan apa yang sudah kita lakukan itu. Kita tidak sadar kalau itu salah, sudah berlebihan terus. Jadi membedakan cinta yang itu cinta yang selayaknya kita harus rasakan dengan cinta yang salah itu seperti apa? Saya kira tidak ada cinta yang salah. Semua cinta itu benar. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada seorang muslim jatuh cinta kepada non-muslim, cintanya tidak salah. Tapi sasarannya saja yang salah. Karena cinta itu datangnya tiba-tiba.
Artinya kan cinta itu tidak direncanakan, memang itu anugerah Allah. Betul, cinta itu anugerah Allah. Semua cinta adalah anugerah, ya kan? Karena Allah punya sifat rahmah. Rahmah itu gambaran dari cinta, ya. Cuma kadang di perjalanan, karena kita sudah kadung cinta kepada satu objek, lah dari objek ini akan timbul baik apa buruk, itu. Misalnya, karena gitu, iya, melahirkan sikap. Kalau kita cinta kepada sosok yang misalnya seorang alim, seorang ulama, seorang soleh, maka efek kesalehannya karena kita cinta, kita akan berefek ke kita. Sama dengan istilah ketika kamu mendekati penjual minyak wangi, kamu akan ikutan wangi karena efeknya. Tetapi kalau kamu duduk-duduk dan diam terus-menerus di samping orang yang jualan misalnya kotoran ayam, kamu akan keikutan baunya. Artinya cinta tidak ada yang salah, cinta tidak salah. Tapi karena kalau kita sudah kadung cinta, maka akan ada efek-efek yang dimunculkan dari itu. Itu yang mungkin salah dan benar. Salah mengekspresikan. Betul, mengekspresikan cinta. Nah, dari dorongan kalau cinta. Kalau perasaan cintanya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cinta tidak ada yang salah. Cuma kan begini, kita jatuh cinta kepada orang misalnya ya, yang perempuan yang tiap harinya sukanya berduaan, tiap harinya suka di klub-klub malam. Oh iya, ada itu. Maka kita akan karena kita sudah cinta, dia ajak kita mau. Iya, sampai nggak pulang-pulang biasanya, dia ajak itu. Ada ya. Terus itu. Oh, itu kan berangkat dari cinta juga itu. Iya, cintanya tidak salah. Cinta itu diperlakukan dengan caranya begitu. Betul. Dia apelin terus dah. Maka sebenarnya cinta itu semuanya bening ya. Cinta itu putih, itu karena anugerah Allah. Maka sangat disayangkan ketika ekspresi kita tentang mengekspresikan anugerah Allah yang luar biasa itu, sehingga kebeningannya menjadi keruh, ya, apalagi menjadi hitam. Jadi cinta itu fitrah gitu, fitrah. Hal yang suci. Asli Imam Al-Ghazali mengatakan tidak salah cintanya kepada non-muslim. Tidak salah ya. Karena itu fitrah. Bukan ikhtiar. Bukan ikhtiar. Opsional ini. Bukan. Bukan pilihan ini. Ya. Tapi kemudian dari efek-efek itu bisa menimbulkan kesalahan ya. Mungkin bisa kita batasi cinta yang dikatakan cinta yang baik, cinta yang benar, itu cinta yang dalam konteks karena Allah gitu. Begini, maka saya katakan cinta itu semuanya suci. Ya. Cuma begini, orang kalau sudah jatuh cinta, maka nafsu dan setan ini akan lebih banyak berpeluang untuk meletakkan jaring-jaring perangkap. Betul. Maka sebenarnya yang kotor bukan cintanya. Ini kesempatan setan. Kan begini, oh ini sudah senang sama dia, maka sekarang tugasnya artinya apa? Nafsu dan setan tuh punya menemukan momen di mana dia akan melancarkan perangkapnya. Nah, itu sebenarnya cintanya tidak salah kan gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman pemirsa. Jadi jika ada oknum-oknum yang sudah salah mengekspresikan cinta, maka perlu kiranya untuk kita benahi bagaimana kita menyikapi cinta yang katanya tadi merupakan anugerah yang luar biasa, dan cinta itu merupakan sesuatu yang fitrah suci dan harus kita jaga kesuciannya. Iya, bening ya cintanya. Kepada teman saya itu ya, ada ya namanya, oke lah saya sensor aja lah. Jadi stop gitu, yang salah mengekspresikan cinta. Cintanya tidak salah ya. Kalau bukan waktunya ngape ya jangan ngape. Jangan buat. Bahkan sampai ada istilah gini, orang yang mati dalam keadaan memendam cintanya, itu mati syahid. Iya, itu mati syahid. Pernah juga. Itu mati syahid. Karena kenapa? Karena dia memendam itu. Maka sebenarnya kalau orang jatuh cinta, perlunya bukan diekspresikan dengan ekspresi yang salah, perlunya disyukuri karena dia sudah mendapatkan anugerah. Bahkan ada kisah begini,
Ada seorang ulama mengisahkan satu perjalanannya di padang pasir. Dia berjalan berjumpa dengan orang yang sangat tua, kisaran umur 90 tahunan ya. Dua orang, perempuan dan laki-laki. Kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu? Kok bisa kamu jalan berdua? Ya kan orang tua sekali. Mana anaknya? Mungkin itu yang ditanya. Orang tua itu berkisah. Saya dulu masih muda, katanya. Saya cinta dengan anak paman saya. Nah, ya, berarti sepupu. Halal kan dinikahi. Begitu juga perempuan tadi senang dengan saya. Akhirnya kami menikah. Di malam pertama kami, sebagai tanda syukur kami berdua kepada Allah, kami sholat. Saking bersyukurnya, ekspresi syukurnya ini, sampai kedua-duanya sholat sampai fajar. Tidak jadi malam pertama. Malam pertamanya dia isi dengan sholat. Saking bersyukurnya kepada Allah, keduanya ketika dipertemukan oleh Allah, digabungkan oleh Allah, dijadikan satu dalam ikatan pernikahan, ternyata dia tidak pernah malam pertama. Maka orang tua berkisah, saya begitu itu sampai 70 tahun lamanya. Ini ekspresi syukur ya, meskipun tidak mungkin bisa kita tiru. Artinya dia mensyukuri anugerah Allah berupa cinta, sampai kemudian dua insan itu digabung oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dalam ikatan yang halal, pernikahan. Saking dia bersyukurnya kepada Allah, setiap malam ia ekspresikan syukurnya dengan sholat. Terus begitu, kalau satunya salam, satunya belum, maka satunya lanjutkan terus sampai subuh. Itu sudah 70 tahun lamanya. Ketika itu seorang ulama tadi mengatakan, dikonfirmasi kepada yang perempuan, betulkah Nek? Gitu. Ya. Maka nenek itu bilang, yang dikatakan oleh orang tua ini betul. Jadi sampai tua begitu, dia belum pernah merasakan malam pertama. Ini ya tidak perlu dicoba juga ya. Jadinya nggak dinikmati berarti cintanya itu kan ekspresi syukur karena dapat anugerah cinta itu. Mengagungkan anugerah cinta. Maka sekarang kan ekspresinya banyak yang keliru ya kan. Ngapel. Salah diekspresi. Maka tidak ada cinta yang salah. Baik, kita masuk saja ya. Ini iya. Memang lain lah aja. Saya kebetulan dulu suka membaca tentang cinta. Nah berarti narasumnya ini. Iya. Anta sambil sangat menjiwa ya. Ya Allah, tapi ini tidak berangkat dari sakit hati ya, beda ya. Kemudian begini, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran begini. Coba kamu angan-angan dengan baik. Itu kata Imam Al-Ghazali. Coba kamu angan-angan dengan baik. Akan saya ceritakan satu faidah yang mungkin ini akan bisa menggugah kamu betapa bahayanya nafsu. Tidakkah kamu melihat ketika kamu berangan-angan, berpikir dengan keras, maka kamu akan mendapati bahwa dasar atau puncak semua fitnah, kejelekan, kehinaan, celaka, dosa, bahaya yang terjadi di semua makhluk Allah ini, mulai dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, oknum utamanya adalah nafsu. Maka apakah kamu tidak melihat bagaimana maksiat pertama yang dilakukan oleh Allah dari iblis? Iblis diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, menolak karena nafsu. Nafsu yakni berupa kesombongan. Itu berawal dari nafsu. Karena nafsunya mestinya dia yang dihormati. Keinginan nafsunya. Sehingga dia enggan untuk sujud. Ini nafsu. Kemudian kesalahan Nabi Allah Adam beserta Ibu Hawa. Itu juga ajakan nafsu. Bagaimana nafsu membisiki Adam dan Hawa agar dia bisa hidup kekal dengan memakan buah khuldi. Akhirnya keduanya bisa terperangkap. Sehingga ini kata Imam Al-Ghazali ya, yang mungkin saya kemas dalam bahasa saya sendiri. Andaikan ada yang harus dipojokkan bagi semua umat manusia ini,
apa namanya aktor utamanya Nabi Adam. Karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk surgawi. Karena keteledoran Nabi Allah Adam alaihissalam beserta ibu Hawa terperangkap dalam ajakan nafsu, ya, dalam kebisikan nafsu, sehingga berakhir ke dunia ini. Yang sampai kemudian berlika-liku begini perjalanan manusia, ya. Andaikan tanpa memandang takdir Allah, ya, sudah digariskan Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa adalah yang paling bersalah sebenarnya dalam tanda kutip. Iya. Oleh Imam Al-Ghazali dikatakan begini. Fakana dzalika idzan bi'aunin nafsi wa syarikati hatta saqata bidzalika min jiwarillahi ta'ala wa qararil firdaus ila hadid dunya al-haqirah an-nakidah al-faniyah walikiya walakiya auladuhuma malaku min dzalikal yaum ila abadin abad. Karena kesalahan Nabi Allah Adam ini sampai anak turunnya merasakannya juga. Iya. Kalau ada yang harus disalahkan itu tentang manusia ini itu ya, nafsu yang pertama. Bagaimana kemudian putranya Nabi Allah Adam, ya, yakni Qabil dan Habil. Itu karena nafsu. Nafsunya Habil, ya, Qabil yang membunuh itu. Sebentar. Yang dibunuh siapa, ya? Habil apa Qabil? Saya sudah lupa, ya. Siapa yang terbunuh itu, ya? Qabil yang membunuh. Itu karena apa? Karena nafsu. Karena nafsu. Kemudian bagaimana Harut dan Marut. Harut Marut itu karena nafsu. Kemudian terus begitu seterusnya, kata Imam Al-Ghazali, sampai ila yaumil qiyamah. Betapa nafsu ini adalah musuh terbesarnya manusia selain setan. Allah katakan dalam Al-Quran kalau setan inna syaitana aduwwum mubin, ini kan musuh itu adalah musuh yang nyata, tapi lebih. Kenapa nyata? Nyata karena eksternal. Nafsu itu musuh yang internal, sangat membahayakan daripada setan. Setan adalah penolongnya. Maka trik atau tips untuk melawan hawa nafsu, ini mungkin perlu untuk saya jelaskan. Ada 3 strategi untuk melemahkan nafsu. Kata Imam Al-Ghazali, qala ulama'una radhiyallahu ta'ala anhu, innama yudhallilun nafsa wa yukassiru hawaha thalathatu asya. Ada 3 hal yang akan melemahkan dan merendahkan, menghinakan hawa nafsu. Yang pertama adalah man'us syahawat. Man'us syahawat, mencegah keinginan hawa nafsu. Nah, ini kita harus bisa melawan, kan tidak ada obatnya lah, ya, kecuali menahan keinginan hawa nafsu. Kenapa? Fa innad dabah al-harun talinu idza nuqisa min alafiha. Sebab kendaraan hewan tunggangan kalau dulu, dia akan bisa patuh ketika kita kurangi makannya, tidak kita manjakan, dia bisa patuh, ya, karena kelemahannya dia. Kemudian yang kedua, hamlu asqalil ibadat 'alaiha, memberikan beban berat berupa ibadah kepada nafsu. Karena sama, hewan kendaraan itu akan menjadi patuh dan tunduk ketika dia diberikan beban yang berat di lehernya sehingga ia menjadi tunduk. Nah itu. Tapi kalau dimanjakan, ya, ila yaumil qiyamah, nafsu ini tidak akan pernah tunduk kepada kita. Iya. Yang terakhir adalah tentu, jadi kalau bahasa sekarang yang nomor 2 itu menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, ya. Menekan terus-menerus bagaimana nafsu ini tidak punya peluang untuk mengajak kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Tentu yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, al-isti'anah billahi azza wa jalla, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun, ya, kalau Allah sudah tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka sampai kapanpun nafsu ini tidak akan pernah tunduk
kepada kita. Nafsu ini tidak akan pernah tunduk kepada kita. Bagaimana kemudian Nabi Yusuf, seorang nabi dan rasul, ya, mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Hanya yang Allah rahim, ya, Allah kasihani, yang bisa kemudian bisa mengontrol, mengendalikan nafsu yang terus-menerus mengajak kejelekan. Maka Nabi Yusuf saja itu karena nafsu, dia kan sudah tergoda juga sebenarnya. Karena tidak hanya Siti Zulaikha yang tergoda, tapi Nabi Yusuf juga tergoda, tapi karena Nabi Yusuf mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga mampu menjaga nafsunya. Itu. Maka tidak ada jalan lain untuk ke sana. Maka dari sini kita bisa kemudian, kalau musuh terberat kita sudah bisa kita tundukkan, yang 3 sisanya penghalang itu gampang, kan? Dunia, makhluk, kemudian setan. Kalau bosnya saya sudah bisa kita kalahkan, apalagi cuma sekedar anak buah, ya kan? Nah, gitu. Maka yang paling penting adalah hawa nafsunya, bagaimana kemudian kita bisa kendalikan. Cuma ini susah, ya kan? Susah. Puncaknya nafsu ini ada di mana, ya? Yang menjadi sasaran perangkap-perangkap nafsu ini dia letakkan, ya. Yang pertama oleh Imam Al-Ghazali dikatakan 5 anggota. 5 anggota ini kalau bisa kita jaga, kita akan mendapatkan predikat manusia yang paling bertakwa. 5. Yang pertama adalah pandangan. Nafsu itu selalu meletakkan jaring-jaring perangkapnya di pandangan. Lebih laki-laki. Iya, itu pandangan. Yang kedua adalah lisan. Yang ketiga adalah pendengaran. Iya. Karena dari pendengaran kemudian kita bisa mendengar aib-aib orang lain. Kemudian lisan mengumbarnya, membukanya, ya kan, mata melihat. Kemudian yang keempat adalah al-batn, perut. Nafsu. Dari nafsu ini kemudian keinginan perut ini, karena bisikan-bisikan hawa nafsu sampai orang berani makan yang haram. Orang tidak mungkin kalau bukan karena biang kerok berupa nafsu ini, manusia sampai berani makan perkara yang haram, mencuri dan sebagainya. Yang terakhir adalah farji. Ini dari mata turun ke hati, turun ke bawah hati. Orang kalau sudah bisa menjaga, memerangi, artinya dia tidak terperangkap dari 5 anggota ini, terperangkap dalam perangkap-perangkapnya nafsu, maka dia akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi, ini tidak mudah, ya. Artinya jangan kemudian kita menganggap dari tangga-tangga untuk sampai liyak budun. Hakikat liyak budun ini tidak mudah, ya. Yang harus dilalui pertama kali adalah ilmu. Maka ilmu itu adalah modal utamanya. Sangat salah kemudian kalau orang meninggalkan ilmu langsung beribadah. Ini salah, sangat salah, ya. Kadang ada orang mengatakan, untuk apa cari ilmu banyak-banyak, yang pentingnya cuma sholat. Banyak yang pentingnya cuma puasa. Dia tidak tahu bahwa di dalam sholat dan puasa itu ada perangkap-perangkap setan juga yang diletakkan. Bagaimana orang, jangankan dalam sholat, dalam kata ibadah secara keseluruhan, perangkap setan selalu ada, dan perangkap nafsu. Bagaimana kemudian dalam hati ini iblis, setan atau nafsu meletakkan perangkapnya berupa sombong, berbangga diri, merasa paling suci. Itu semuanya perangkap-perangkap setan yang disebutkan oleh ilmu tasawuf sebagai penyakit hati. Itu berawal dari perangkap nafsu itu, ajakan nafsu. Ini sebenarnya saya hanya bisa mengupas kulitnya saja, ya. Artinya apa yang saya sampaikan ini tidak sampai kulit dalamnya, ya. Artinya ini bukan tuntas, ya. Yang saya sampaikan ini hanya kulit luarnya saja. Ibarat rambutan itu mungkin yang saya kupas hanya rambutnya saja, ya. Tidak sampai saya buka kulitnya, dan di dalam kulit ada kulit yang putih itu, ya, yang tidak sampai ke sana. Apalagi sampai merasakan manisnya rambutan, ya. Ini hanya
kulit luarnya atau hanya bulunya. Ibarat duren, hanya durinya yang saya kupas gitu. Tidak sampai saya buka. Nah itu betapa kajian tema tentang nafsu ini luar biasa. Ini kalau saya sampaikan semua, insya Allah sampai subuh tidak selesai ya. Kalau misalnya kita baca ulasan Imam Al-Ghazali, ya, karena kayak tadi itu tidak bisa malam berdamai. ya kita tahu lah Imam Al-Ghazali ini memang apa namanya, pimpinan, anggaplah begitu ya, di dalam urusan tasawuf ya. Urusan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama itu Imam Al-Ghazali. Makanya kalau membaca karyanya beliau, ini padahal karyanya kecil ya, Minhajul Abidin. Ini karya terakhir Imam Al-Ghazali. Iya. Minhajul Abidin. Kalau tidak salah ini yang terakhir. Ini kecil ya, kecil. Minhaj apa tuh? Minhaj itu cara, jalan. Orang-orang yang mau menempuh beribadah. Dia budun tadi itu. Makanya beliau di sini khusus menjelaskan hanya tangga-tangga untuk sampai ke sana. Udah bahas dari ilmu sampai terakhir syukur. Syukur itu susah loh. Ya, ya kan? Syukur itu susah. Artinya tidak semudah kemudian kita mengatakan alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah itu ya syukur alamin. Syukur alamin, syukurnya orang-orang umum. Ya, syukurnya orang-orang umum. Tapi kalau sudah syukrul abidin itu sudah beda. Syukrul abidin itu adalah yang mengekspresikan syukur adalah organ tubuh. Organ tubuh itu syukrul abidin. Nanti ada di atasnya lagi ya. Nah itu. Untuk sampai ke syukrul abidin saja kita tidak bisa. Nah, bagaimana kemudian kita dapat gaji, kemudian dibawa ke kafe? Yang bersyukur apa? Cuma alhamdulillah mulut kita, lisan kita ya. Tapi ekspresi tubuhnya apa? Bawa ke kafe, kemana gitu kan. Mungkin kalau orang-orang ibadah, ketika mendapatkan harta, syukurnya berupa dia tasarrufkan untuk masjid, tasarrufkan untuk pondok, tasarrufkan untuk apa yang wujuhul khair ya. Kalau kita enggak, beli baju, ganti sandal, ganti HP, ganti apa, bahkan ganti istri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi penting untuk terus-menerus kita belajar betapa musuh kita ini yang bahaya bukan dari luar, tapi ternyata bersemayam di dalam di antara tulang-tulang rusuk kita, ada di dalam. Sudah ya, putusan. Ya. Alhamdulillah, sebenarnya pembahasan secara umum ini terkait dengan hati misalnya, ini sebenarnya sangat panjang sekali. Panjang sekali. Kita bahas. Jadi bisa jadi kalau diibaratkan lautan itu tidak bertepi. Betul. Ini masih sekelumit saja pembahasan Sekelumit. hati dan juga bagaimana kita mengetahui perjalanan di kaliku yang akan kita hadapi daripada godaan-godaan bisikan hawa nafsu yang sudah dipaparkan tadi. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kita memahami, kita mengetahui seperti apa perjalanan hawa nafsu yang pada akhirnya tujuan orientasinya untuk menggoda kita, membisiki kita atau menjerumuskan kita ke jalan yang memang dimurkai oleh Allah. Minimal kita sedikit bisa meminimalisir daripada sikap-sikap atau perilaku yang memang orientasinya itu daripada ajakan hawa nafsu tadi. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, amin, diberi kemampuan untuk selalu menekan hawa nafsu kita dengan kiat-kiat yang sudah disampaikan. Tiga ya, ada tiga. Jangan lupa terus-menerus minta tolong kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Yang kedua adalah
bebani terus itu hawa nafsu dengan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. berbanyak hal-hal yang positif. Yang terakhir, Kemudian kurangi ajakan hawa nafsu. ya, Ajakan kita makan tekan, yang berlebihan. lawan lah istilahnya. Dengan itu saja yang bisa kita suguhkan pada program tayangan malam ini. Alhamdulillah kita sudah berapa ini, 1 jam lebih saya Iya. Nggak terasa, karena memang sangat asik sekali dan itu sangat kena sekali ke saya itu. Sama. Ya. Saya dari rumah sudah merasa luar biasa. Saya merasa tertegun, tergugah hati saya, ya sekedar tergugah, belum tentu ini nanti action. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Minimal Ya, kita sudah tahu kan tadi resep-resepnya seperti apa, jenisnya ya, seperti itulah. Oke, baik, kita sudahi perjumpaan kita malam hari ini, dan kepada yang sudah bergabung, sudah ikut serta dalam rangka berinteraksi di tayangan live streaming ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita dan berkah kepada kita dan untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma fi'il aqwal tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih nonton itu?